Militer Rusia terus menggencarkan operasi sapu bersih musuh di wilayah Kursk. Salah satunya dengan bantuan drone pengintai dan penghancur drone Lancet. Lancet jadi momok musuh membakar peralatan musuh di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman tersebut menunjukkan kekalahan kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina oleh Lancet. Serangan Lancet direkam kamera pengontrol objektif untuk mengkonfirmasi penghancuran target. Unit pengintaian kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja multiguna beroda buatan Italia dari Yprisai, angkatan bersenjata Ukraina. Target yang ditemukan dihancurkan menggunakan amunisi Lancet yang berkeliaran. Dilansir akun Telegram Zala, selama Oktober 2024 ditandai dengan melampaui batas 2.500 episode penggunaan amunisi berkeliaran dari seri Lancet yang dipublikasikan secara terbuka. Pekerjaan perbaikan dan pembaruan tidak berhenti sedetik pun. Serangan terhadap sasaran dilakukan sepanjang waktu. Pekerjaan tersebut dilakukan di sepanjang garis kontak tempur dan di belakang garis musuh, demikian keterangan videonya. Drone, Lancet, menghancurkan howitzer M777 kiriman Amerika Serikat. Sebuah howitzer 155 mm ditemukan oleh Tentara Angkatan Darat ke-6 Distrik Militer Leningrad di arah Volchansky. Senjata yang disamarkan di sabuk hutan, ditemukan pada malam hari berkat penggunaan kapal tak berawak Zala Z-16 yang dilengkapi dengan pencitraan thermal resolusi tinggi. Kerja efektif para pengintai dan teknologi transmisi video dan koordinat target secara terus-menerus dari UAV ke darat memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat mengenai dampak kebakaran. Howitzer M777 dihancurkan oleh serangan langsung dari Lancet. Demikian keterangan resmi video Zala.
Drone Zala Lancet salah satu momok bagi pertahanan Ukraina di garis depan selama konflik. Drone buatan Rusia merupakan sistem persenjataan tak berawak dengan kemampuan menyerang secara presisi. Zala Lancet dikenal sebagai drone loitering munition, yang dapat mengudara untuk menemukan dan menghancurkan target secara mandiri. Drone ini memiliki sistem optik elektronik yang canggih, sehingga mampu mengidentifikasi target secara akurat dari jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah sekitar 110 km per jam, Zala Lancet dapat menjangkau target dalam waktu singkat. Drone ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang memiliki daya ledak tinggi, efektif untuk menghancurkan berbagai jenis target, termasuk kendaraan lapis baja dan infrastruktur. Dalam hal daya tahan, Zala Lancet dapat bertahan di udara selama 40-60 menit, memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian atau memilih target. Zala Lancet dapat digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Jangkauan maksimumnya 40 km, 25 mil, dan berat lepas landas maksimum, MTO, hingga 12 kg, 26 pon. Dalam mode tempur, ia dapat dipersenjatai dengan hulu ledak peledak tinggi, HI fragmentasi, atau muatan berbentuk. Ia memiliki fitur kendali optik elektronik dan unit kendali TV, yang memungkinkan amunisi dikendalikan selama tahap akhir penerbangan. Drone ini memiliki modul intelijen, navigasi, dan komunikasi. Menurut Kepala Desainer Zala Aero Alexander Zaharov, Lancet dapat digunakan dalam apa yang disebut peran penambangan udara. Dalam peran ini, drone ini menukik dengan kecepatan maksimum hingga 300 km per jam, 190 mph, dan menyerang kendaraan udara tempur nirawak, UCAV, musuh di tengah penerbangan. Lancet dapat diluncurkan melalui peluncur ketapel dari platform darat atau laut seperti kapal patroli kelas Raptor. Drone ini ditenagai oleh motor listrik. Lancet beroperasi pada dua saluran frekuensi dengan frekuensi cadangan untuk mempersulit gangguan, dan mereka dapat berinteraksi dengan UAV relay komunikasi. Diperkirakan biayanya sekitar 3 juta rubel atau 35.000 dolar Amerika atau 554 juta rupiah untuk versi menengah. Versi lebih murah juga tersedia. Zala Lancet juga dirancang untuk menghindari radar, sehingga sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan udara. Kecanggihannya menjadikannya alat strategis dalam peperangan modern, terutama dalam operasi yang membutuhkan serangan tepat dan cepat. Teknologi stealth yang disematkan pada drone ini membuatnya memiliki kemampuan manuver yang baik di area musuh. Dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group, drone ini telah digunakan dalam berbagai operasi militer Rusia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Drone ini juga bisa dikendalikan secara manual, memberikan fleksibilitas lebih bagi operator dalam mengatur taktik serangan. Kemampuan multimode ini menjadikan Zala Lancet sebagai drone yang fleksibel dalam berbagai situasi medan.
Militer Rusia meluncurkan lebih dari 2.000 pesawat nirawak jenis Shahed ke Ukraina selama Oktober 2024, kata Presiden Volodymyr Zelensky 2 November waktu Kiev. Presiden Zelensky mendesak Sekutu Barat untuk menerapkan lebih banyak sanksi terhadap penyedia komponen yang digunakan dalam pesawat nirawak Rusia. Rusia terus menghindari sanksi melalui penggunaan jaringan penghindaran sanksi dan perusahaan cangkang. Rusia juga dibantu dalam penghindaran sanksi melalui sekutu-sekutunya, termasuk Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Volume pesawat nirawak, Shahed, ini berarti lebih dari 170.000 komponen yang seharusnya diblokir agar tidak sampai ke Rusia, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Mikrochip, mikrokontroler, prosesor, dan banyak bagian lainnya sangat penting untuk memungkinkan teror ini. Semua ini dipasok Rusia dari luar negeri. Sayangnya, dari perusahaan-perusahaan di Tiongkok, Eropa, dan Amerika, banyak kontribusi kecil tetapi signifikan terhadap teror Rusia yang sedang berlangsung, ditambah Zelensky. Komentar Zelensky muncul saat Rusia melancarkan serangan pesawat nirawak massal di Kiev pada 2 November, yang menyebabkan kebakaran di gedung hunian 16 lantai dan gedung perkantoran, serta menyebabkan seorang wanita berusia 82 tahun mengalami luka serpihan di kepala. Dalam pidatonya malam itu, Zelensky menyerukan agar sanksi terhadap perusahaan yang mengirimkan komponen ke Rusia dibuat lebih luas dan efektif. Skema semacam itu juga memungkinkan Rusia untuk membantu memperkuat rezim di Iran dan Korea Utara. Ini adalah ancaman global, dan hanya dapat diatasi melalui tekanan global yang terkoordinasi. Komentar Zelensky muncul beberapa hari setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada 30 Oktober terhadap hampir 400 entitas dan individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mendukung Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Pembatasan tersebut diterapkan pada perusahaan yang terlibat dalam jaringan penghindaran sanksi di 17 yurisdiksi, termasuk Tiongkok, India, Malaysia, Uni Emirat Arab, UEA, Thailand, dan Turki, menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat. Rusia telah meluncurkan puluhan ribu drone tipe Shahed rancangan Iran yang murah namun efektif terhadap Ukraina sejak musim gugur 2022. Pada tanggal 20 Oktober, Zelensky mengatakan bahwa total 6.130 drone tipe Shahed telah diluncurkan sejak awal tahun 2024, meskipun jumlah tersebut tidak termasuk ratusan drone yang diluncurkan dalam 2 minggu terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah meningkatkan serangan drone yang menargetkan kota-kota di seluruh Ukraina hampir setiap hari sejak awal September. Обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну. Так само, як і з шахедами, з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати м'язи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним спеціальним тиском можна це подолати. Сьогодні я хочу відзначити наших військових, які проявили себе найкраще в протидії шахедам. Саме цими тижнями мобільна вогнева група «Майстер» 35-ї окремої бригади морпіхів, мобільні вогневі групи «Ужик» та «Шерхан» 59-ї окремої мотопіхотної бригади, мобільна вогнева група 494 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького, також мобільні вогневі групи 513 та 631, 636-го окремого зенітного кулеметного батальйону сухопутних військ, і ще мобільна вогнева група номер 9 7-ї бригади тактичної авіації. Я дякую всім вам за вашу роботу, за вашу службу, кожному, хто захищає Україну так результативно. Говорив з головкомом Сирським, доповідь по фронту, основні напрямки Курахівський, Покровський, Лиманський і всі інші. Турецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість. Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту. Вдячний воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хлопці б'ються саме на Курахівському напрямку. Також інші напрямки на Донеччині. 38-ма окрема бригада морської піхоти. Молодці. 68-ма окрема єгерська бригада. Дякую вам, воїни.
Оріхівський напрямок. Дякую всім воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової та 141-ї окремої піхотної бригади. Також Придніпровський напрямок, 124 та 126 окремі бригади ТРО. Дякую. Слава усім, хто воює заради України, усім, хто працює заради нашої держави, заради всіх наших людей. Дякую кожному у світі, хто допомагає, дійсно допомагає нам захищати право, наше право, українське право і кожного народу на своє власне життя. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.